Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4. Kami dari kelompok 4, gabungan antara kelompok 4 dan kelompok 8, akan mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok kami tentang kerangka kurikulum informatika. Iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu pertama dari kelompok 4, ada Ibu Maria Pelawani dari SMP K2 Harapan, kemudian ada Pak Zahrudin dari SMP 4 Batulion, kemudian ada Pak Budiman dari SMP Negeri 13 Balikpapan, kemudian ada Ibu Reski dari SMP Negeri 2 Watampone, dan ada Sukwan dari SMP Negeri 49 Konawe Selatan. Adapun anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama ada Ibu Kadek Ratna Riasinta dari SMP Negeri 1 Kuta Utara Bali, kemudian ada Pak Diah dari SMP Negeri 1 Tarakan, kemudian ada Pak Faisal dari SMP Negeri 2 Pangsit, kemudian yang keempat ada Ibu Awalia dari SMP Negeri 1 Majauleng, dan saya sendiri dari UPTD SMP Negeri 34 Sinjai. Baiklah, untuk presentasi kelompok kami telah membagi materi. Adapun materi pertama yang akan membahas tentang analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran akan dipaparkan oleh Pak Diah. Kepada Bapak dipersilahkan. Halo Pak Dia. Tes. Mulaikah sudah? Iya ya. Silakan Pak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sudah terdengar suaranya? Kedengar Pak, kedengar. Halo, halo. Lanjut Pak, bisa terdengar. Saya tidak bisa dengar suara Bu ya. Lanjut Pak, dengar. Tapi dia berarti jamnya Baik, langsung saja, walaupun saya mohon izin, ini yang pertama saya mohon izin dengan Ibu narasumber bahwa saya tidak bisa open kamera. Kalau saya open kamera itu langsung keluar ini. Oke, nggak apa-apa Pak Dia. Dan juga saya tidak bisa mendengar suara Bapak dan Ibu ya. Jadi saya tidak bisa mendengar itu. Oh. Saya langsung saja. Audionya ya sebelum Pak? melanjutkan saya ingin berpantun. Teman-teman tadi banyak juga berpantun ya. Kegiatan BIMTEK ini sudah 4 hari. Banyak tugas dari narasumbernya. Walaupun bingung, harus diikuti agar bermanfaat dan tak sia-sia. Cakep. Hari sudah menjelang siang. Rasa kantuk mulai mendera. Ikut BIMTEK harus tetap dengan senang. Dapat ilmu yang sangat berguna. Pak, terima kasih. Baik, walaupun saya tidak bisa mendengar di sana ya, teman-teman, saya langsung akan membacakan hasil daripada diskusi kami, kelompok 4 dan kelompok 8. Nah, yang pertama adalah poinnya analisis substansi materi pada elemen capaian pembelajaran. Elemennya di sini sudah kami catat, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Materinya adalah antar muka pengguna atau interface. Ada juga materinya file dan folder,
email, aplikasi perambahan, CMS, dan aplikasi perkantoran. Masing-masing dari materi ini mempunyai submateri lagi. Submateri daripada materi antar muka pengguna adalah pengenalan antar muka pengguna. Pengenalan tentang file dan folder. Kemudian pengenalan ini siswa di level siswa di kompetensinya siswa mampu menjalankan atau mengingat aplikasi tools yang ada di aplikasi itu. Kemudian untuk yang surel atau materi yang ketiga itu sub materinya adalah Google Mail. Nah, di situ kompetensinya adalah siswa juga mampu membuat atau mampu mengirim email ya. Levelnya sudah diaplikasikan C3. Kemudian materi yang daripada materi yang aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran itu pengolah kata atau pengolah angkanya. Kemudian aplikasi content management system dari submaterinya itu akan membahas tentang Joomla dan yang WordPress ya. Nah, dari banyak materi ini intinya kompetensinya adalah memanfaatkan aplikasi perkantoran, CMS, dan pengolahan konten digital dengan memanfaatkan perangkat TIC tentunya untuk membuat laporan, presentasi, dan analisis data. Nah, masing-masing kompetensi yang ada pada submateri ini mulai dari level kognitifnya mengingat level 1 dan level 2 memahami, mengaplikasikan sampai menganalisis dalam membuat laporan. Kemudian yang poin kedua adalah praktik lintas bidang. Praktik lintas bidang ini materinya adalah pengembangan artefak komputasional. Nah, dari itu dibuat sub materi lagi, yaitu pengenalan maki-maki blok ya, dalam blok-blok. Kemudian maki-maki dan script di kompetensinya itu siswa atau murid itu dapat mengidentifikasi persoalan yang solusinya dapat didukung dengan komputer atau dengan berpikir secara komputasional. Levelnya mulai dari pengenalan itu mengingat sampai dengan level yang mengaplikasikan ya. Kemudian untuk yang perumusan tujuan akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna, kepada moderator kami persilakan ya. Terima kasih Ibu. Iya, nah itulah tadi pemaparan dari kelompok kami tentang analisis substansi materi pada mengucapkan pembelajaran. Selanjutnya, bagian B akan dilanjutkan oleh Ibu Ratna tentang perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Kepada Ibu Ratna, dipersilakan. Halo Ibu Ratna. Ibu Ratna. Halo Ibu Ratna, bisa dengar suara saya Ibu Ratna?
Pak Faisal. Sepertinya jaringan kendala, Bu Asmira, mungkin bisa dilanjutkan. Iya, halo. Kelompok kelompok 4 bagaimana Pak Saharudin? Bisa dilanjutkan Pak Saharudin? Mungkin bisa dibantu kalau kelompoknya teman yang lain, Bu Asmira. Ya, nanti saya bantu lah. Ya, Iya. ya. Saya lanjutkan lagi sementara menunggu Ibu Ratna. Poin yang ke B, perumusan tujuan pembelajaran dari substansi materi. Elemennya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Submaterinya adalah pengenalan antarmuka pengguna, file dan folder. Di sini tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponennya. Kemudian siswa juga mampu membuat dan mengelola folder dan file secara terstruktur sehingga memudahkan akses dan efisien. Teknologi terkait dalam hal ini adalah perangkat keras, terutama komputer atau laptop. Kemudian kalau terhubung dengan jaringan untuk berbagi file itu bisa menggunakan kabel jaringan atau wireless, router atau switch, dan hub. Perangkat lunaknya adalah sistem operasi. Tentu sistem operasi yang sudah familiar untuk kita pakai dalam hal ini adalah Windows. Kemudian manajemen file, Google Mail, web browser, search engine, dan seterusnya. Itu tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu membuka dan membaca beberapa bahan bacaan dalam bentuk digital atau file yang berbeda format, dan juga siswa dapat memahami isinya, membuat rangkuman, mengevaluasi dan menyimpulkan, serta membuat refleksi terkait isinya. Kemudian untuk yang Gmail, ya, siswa mampu menerapkan email atau surel untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Kemudian tambahan untuk memilih mencari berbagai informasi, mengeksplorasi dan menggunakan lab virtual untuk mata pelajaran lainnya. Kemudian mengembangkan dan mengelola konten di dalam blog yang mulai dari yang sederhana tentunya sebagai ruang untuk berbagi informasi digital baik kepada halayak ataupun kepada kelompok tertentu, ya. Kemudian mengembangkan bentuk lain dari blog, yaitu bisa bentuk video blog atau yang kita sebut dengan vlog. Membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Kemudian memanfaatkan tools atau yang disebut dengan perkakas yang banyak digunakan untuk menghasilkan dokumen yang berisi teks, gambar untuk dipakai sebagai laporan atau presentasi, dan kebutuhan mengaplikasikan ide secara tertulis. Menganalisis aplikasi apa saja yang paling efisien untuk digunakan dalam pembuatan sebuah dokumen tergantung kepada tujuan atau penyajian isi dokumen. Nah, ini teknologi terkait dengan internet tadi
seperti Gmail, browser, dan seterusnya itu membutuhkan beberapa alat atau teknologi, diantaranya internet beserta komputer, tentunya komputer atau gadget beserta internet, kemudian komputer di dalam ruang komputer tentunya. Ada juga kita menggunakan aplikasi atau perangkat lunak seperti email. Kita menggunakan email atau Microsoft ataupun email yang lainnya. Yang paling penting adalah harus menggunakan aplikasi browsernya ya, bisa menggunakan Chrome, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Itu untuk poin yang bagian 2. Bagian B ya. Selanjutnya untuk praktik lintas bidang bisa dilanjut dengan teman saya. Pada moderator kami persilakan kembali. Ya, itulah tadi pemaparan tentang analisis capaian pembelajaran kurikulum informatika. Selanjutnya bagian C, selanjutnya bagian 2 tentang praktik lintas bidang. Tes. Akan dilanjutkan. Halo. Tes. Ya, Bu Ratna, suaranya sudah terdengar, Bu Ratna. Oh ya, terima kasih Bu Hasmira. Di sini saya Ratna akan melanjutkan untuk membacakan hasil diskusi kami bersama kelompok 4 dan kelompok 8, yaitu poin C, desain topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di fase D, tema yang kami berikan di sini adalah berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama Mohon izin Bu Ratna, ya. Share screen-nya belum tampak Bu Ratna. Oh iya. Baik, sudah Bu sekarang. Oh sudah, oh iya. Oke, silakan. Iya, baik saya lanjutkan. Desain topik proyek penguat profil pelajar Pancasila, di mana kelompok kami memilih tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nama proyek pertama itu membangun kota ramah lingkungan dengan Minecraft. Topiknya kota ramah lingkungan. Kemudian berfokus bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Untuk proyek yang kedua, kami mengambil tema kewirausahaan dengan nama proyek yaitu kegiatan ilmiah perkembangan tanaman tauge. Topiknya membuat dan mengolah data perkembangan tauge, mengemas dan memasarkan produk. Fokus bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk poin C. Kami kembalikan kepada moderator, Bu Hasmira. Bu Hasmira. Itulah tadi, ya halo. Ya, terima kasih. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4 tentang kerangka kurikulum informatika. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan kelompok 1, 2, dan 3 boleh memberikan pertanyaan ataupun tanggapan atau saran kepada kelompok 4. Ya, kami persilahkan kepada Bu Siti Rabia. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Ibu Hasmira. Yang ingin saya tanyakan di sini sehubungan dengan pencapaian elemen teknik ya, teknologi informasi dan komunikasi. Untuk pembelajaran TIK kan tidak semua kita menggunakan perangkat keras ya. Jadi pertanyaan saya, karena saya tadi dari submaterinya elemen teknologi informasi komunikasi, yaitu di bagian
aplikasi perkantoran, mungkin bisa nggak diberikan contoh seperti apa penerapannya ke peserta didik tanpa menggunakan perangkat itu. Menjelaskannya tanpa menggunakan perangkat atau Android seperti itu. Terima kasih. Iya. Apakah dari kelompok kami ada yang mau menjawab? Kelompok 4 bagaimana? Halo. Ada pertanyaankah, Ya, Mbak silakan Kak. Hasmira? Ada pertanyaankah? Iya, ada pertanyaan Pak. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Apa- Halo Pak apa Dia. ada Bisa pertanyaan? dengar suara saya? Halo. Saya Iya, tidak ada dengar Pak. suara. Pertanyaan Bentar, tadi saya barusan Dek. ya. Saya tidak dengar suaranya. Halo. Ada pertanyaan? Tidak ada kali ya. Pak Dia bisa lift dulu, nanti balik lagi. Bapak kan nggak bisa dengar suara kita ya, kita mau ngomong 100 kali nggak? Baik, mungkin dibantu ke teman yang lain. Iya, bagaimana kelompok 4? Apakah ada yang bisa membantu? Oh, silakan Pak Faisal. Ya, kami persilakan kepada Pak Faisal untuk menjawab pertanyaan dari Bu Siti Rabiah. Ya, silakan Pak Tes, tes. Faisal. Saya sudah bisa dengar suara sekarang. Oh iya, terima kasih Bu Mira Silakan Pak atas Dia. kesempatannya. Itu tadi pertanyaannya mohon diulang kembali dulu supaya saya bisa cukup pertanyaannya tadi Bu Mira. Iya, katanya begini, Bu Siti Rabiah tadi bertanya, kan kalau kita hasil kolaborasi dari kelompok kita kan pada aplikasi perkantoran itu semuanya menggunakan hardware, menggunakan Betul. komputer, entah itu komputer atau smartphone. Pertanyaan dari Bu Siti tadi, bagaimana penerapan aplikasi perkantoran jika misalnya di sekolah itu tidak ada hardware yang bisa digunakan, seperti apa? Oke, makasih Bu Mira atas pertanyaannya, pengulangan pertanyaannya. Jadi saya perjelas di sini. Bagi sekolah yang tidak ada hardware atau kondisinya fasilitasnya kurang, kita bisa menggunakan metode unblock ini dengan cara pengenalan ikon-ikon pengolah kata dulu. Pengenalan ikon-ikon pengolah kata, kita bisa membagikan semacam flipbook atau semacam kartu-kartu, di mana kartu-kartu itu berisi ikon, kemudian kita bisa juga print satu kertas yang berisi fungsi-fungsi. Jadi siswa bisa melakukan proyek untuk menjodohkan fungsi dari ikon-ikon itu. Ya, jadi perangkat pengolah kata dapat diketahui oleh peserta didik dengan menggunakan atau dengan proyek yang seperti tadi yang saya sampaikan, semacam kayak flipbook atau semacam kayak proyek dengan menggambar semacam poster, kemudian mereka tinggal tempel-tempelkan saja, kemudian hasil proyek itu bisa kita jadikan produk, kemudian kita tempel atau di lab ya, kemudian siswa bisa ketahui bahwa seperti inilah perangkat pengolah kata. Seperti itu mungkin contohnya Bu, mungkin masih banyak mungkin yang bisa kita lakukan dengan metode unblock ini. Jadi tanpa komputer pun kita bisa mengajarkan pengolah kata ini. Cukup mungkin Bu Asmira, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4 tentang penggunaan hardware. Iya, sebenarnya tanpa adanya hardware, kita juga bisa menerapkan, mengajarkan aplikasi perkantoran ke siswa dengan alternatif, yaitu menggunakan modul. Seperti itu. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah masih ada pertanyaan?
Keluar. Sudah tidak ada mungkin? Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada Bu Hasmira? Oh iya. Iya, silakan. Kami persilahkan kepada Ibu Widarti. Iya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya hanya ingin menambahkan seperti penjelasan Pak Faisal tadi Bu, bahwa saya juga punya pengalaman dulu waktu di sekolah awal itu saya mengajarkan materi perangkat komputer itu tanpa menggunakan hardware. Jadi unplug ya Bu. Iya, jadi saya membuat kartu bergambar Bu, seperti itu. Jadi game yang bisa dimainkan oleh siswa. Jadi game-gamenya itu ya bergambar perangkat-perangkat yang ada pada komputer, hardware-nya, kemudian alat input proses output-nya. Jadi kartu-kartu itu saya print, kemudian saya bagikan secara acak kepada siswa. Nanti mereka menempelkan ke cardboard yang sudah saya siapkan. Gitu. Jadi seperti itu Bu tambahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Widarti atas tambahan contohnya tentang pemanfaatan proses pembelajaran tanpa menggunakan hardware atau secara unplug. Iya, teman-teman yang lain apa masih ada? Kami masih kasih kesempatan satu pertanyaan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau ada yang mau berbagi juga dengan sekolahnya, praktik baiknya? Kalau sudah tidak ada Bu Hasmira, bisa ditutup Bu Hasmira. Iya Bu. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 4. Beri aplaus buat kelompok 4 Bapak Ibu, kelompok paling bontot ini ya. Tadi keren banget. Ini saya berpikir kelompok 4 ini sekolahnya juga sudah punya fasilitas yang komplit ya Bapak Ibu. Tadi disampaikan untuk PLB-nya bisa pakai maki-maki gitu ya. Bapak Ibu kemarin sudah saya sampaikan. Kalau penasaran bagaimana sih itu maki-maki gitu ya, sekolah bisa beli satu dulu Bapak Ibu. Buat apa ya, ngajak anak-anak itu bisa memanfaatkan maki-maki itu untuk kegiatan pembelajaran gitu ya. Satu bisa untuk bareng-bareng Bapak Ibu buat gantian gitu ya. Jadi kalau beli memang harganya lumayan ya Bapak Ibu, agak mahal gitu ya. Boleh beli di toko online Bapak Ibu. Beli nyicil dulu satu, kayak gimana sih gitu ya. Kita buat pembelajaran kita itu berbeda, tetapi bermakna juga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ketika memang tidak ada fasilitas yang mendukung untuk pembelajaran informatika, betul yang disampaikan Pak Faisal dan Bu Wida, kita bisa menggunakan unplug Bapak Ibu bantuannya, mau bikin kartu-kartu game atau mau bikin ular tangga. Biasanya Bapak Ibu sekarang yang lagi hits adalah membuat game ular tangga gitu ya di Canva gitu ya, misalnya bisa di print Bapak Ibu, ular tangganya bisa dimainkan secara manual gitu ya, tidak harus diisi, tidak harus di laptopnya Bapak Ibu semua. Oke. Nah, itu tambahan aja dari saya untuk presentasi hari ini. Keren semua Bapak Ibu. Sekali lagi, link-link ini punya Bapak Ibu, file-filenya ini bisa ditautkan di menu diskusi di LMS Bapak Ibu semua. Masukkan aja di situ supaya Bapak Ibu juga punya masukan. Bapak Ibu juga punya dokumentasi gitu ya antar kelompok supaya Bapak Ibu bisa menjadi patokan atau menjadi dokumentasi
praktik baik Bapak Ibu semua gitu. Jadi nanti bisa